Welcome back to my YouTube channel. Halo, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini masa petani akan membandingkan padi sawah dan padi gunung. Padi sawah. Padi sawah merupakan padi yang ditanam di sawah. Menurut Wikipedia, sawah adalah tanah yang digarap dan diiri untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan menanam padi, sawah harus mampu menyangga genangan air. Karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah, digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan. Sawah yang sedang masa petani rekam ini merupakan sawah tada hujan. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah lowland rice. Sebuah studi yang dipublikasikan Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America menemukan bahwa semua jenis padi yang dibudidayakan saat ini, baik dari spesies Indica maupun Japanaka, berasal dari satu spesies padi liar Oryza rovipogon yang ada pada tahun 8.200 tahun hingga 13.500 tahun yang lalu di China. Padi sawah dibudidayakan di berbagai negara seperti Bangladesh, China, Filipina, India, Indonesia, Iran, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Padi sawah juga ditanam di Eropa, seperti di Piedmont, Italia, dan Camargue, Prancis. Sawah merupakan salah satu sumber utama emisi metana atmosferik dan diperkirakan mengemisikan antara 50 hingga 100 juta ton gas metana per tahun. Sebuah studi menunjukkan dengan mengeringkan sawah untuk sementara sambil mengerasikan tanah, bermanfaat untuk mengganggu emisi gas metana dan juga meningkatkan hasil padi. Sejarah padi sawah. Para pakar arkeologi sepakat bahwa pembudidayaan di lahan basah berawal di China. Bukti keberadaan sawah padi pertama ditemukan bertanggal 6.280 tahun yang lalu. Berdasarkan penanggalan karbon dari biji padi dan materi organik tanah yang ditemukan di situs Chaodun di Kushan County. Di sebuah situs Neolitik di Cap Association, arkeologis melakukan penggalian dan menemukan sebuah lokasi yang dipercaya dulunya merupakan sawah. Diperkirakan situs di Cap Association bertanggal 4.000 hingga 3.000 sebelum Masehi. Selain itu, terdapat 10 lokasi arkeologi yang terkait dengan sawah di Korea. 2 diantaranya yang tertua berada di Okhyun dan Yeongdong, Ulsan, dibangun sejak Mumun Patri period. Terdapat bukti arkeologis pula bahwa beras atau padi yang sudah dihilangkan sekamnya disimpan untuk keperluan militer dan prosesi pemakaman sejak zaman Neolitik hingga dinasti Han di China. Ekosistem sawah. Sawah sebagai ekosistem disebut oleh seorang ahli antropologi berkebangsaan Amerika Serikat, Gates, yakni sawah sangat stabil atau tahan lama. Peranan air di dalam ekosistem sawah sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan sawah. Pada ekosistem sawah, terdapat komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik terdiri atas faktor edafik atau kesuburan tanah yang dilihat dari parameter kapasitas pertukaran kation KTK, kandungan bahan organik tanah, kandungan N total, P tersedia, dan K tersedia dalam tanah, dan faktor hidrologik yang dilihat dari parameter kedalaman genangan air sawah. Sedangkan komponen biotik ekosistem sawah dilihat dari parameter keragaman hayati, populasi hama dan musuh alaminya, serta pola interaksi yang terjadi di antara tanaman dan serangga herbivora
serta antara serangga hama dan musuh alaminya. Padi gunung. Padi gunung merupakan padi yang ditanam di gunung. Terkhusus di daerah Kalimantan, jenis padi gunung yang sering ditanam yakni mayas. Padi jenis ini memiliki karakteristik lebih lembut. Padi jenis ini ditanam di lahan yang tadinya merupakan hutan. Secara tradisional, cara mendapatkan lahan itu dengan menebang pohon untuk membuka hutan. Proses penanaman padi gunung. Ini menyerah sudah kapung. Biasanya, persiapan penanaman dilakukan pada Agustus. Lantas, September adalah bulan untuk menebang pepohonan yang ada di calon lokasi penanaman padi. Berikutnya, Oktober adalah bulan untuk membakar ladang. Pasalnya, musim kemarau terjadi di bulan ini. Di Kalimantan, kegiatan menanam padi gunung dengan cara ini sudah dilakukan turun-temurun. Namun, dalam praktek pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dan lahan, sangat dilarang oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan dampak dari pembakaran hutan yang memiliki resiko tinggi dan berbahaya. Aturan membuka lahan dengan dibakar sudah jelas regulasinya berdasarkan Undang-Undang tentang Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Itulah sedikit informasi yang masa petani dapatkan dari internet terkait pembukaan lahan dengan cara dibakar. Belajarlah dari padi, semakin berisi padi, maka semakin merunduk. Mari kita lihat kegabutan masa petani. Anggap saja kita tidak melihatnya. Sejarah padi gunung Kalimantan. Padi gunung merupakan padi yang hidup tergantung pada musim. Sistem pertanian di Kalimantan pada umumnya memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan sistem pertanian yang ada di daerah lainnya di Indonesia. Masyarakat petani Kalimantan masih memegang teguh adat istiadat. Bukti pertanian padi di Kalimantan menunjukkan pertanggalan tahun 2000 Masehi. Pada awalnya mereka hanya membudidayakan jenis padi liar musiman. Namun, penelitian terbaru yang dilakukan Bolbek tahun 2008 di Gua Nia Sarawak diperoleh data pertanggalan mengenai domestikasi padi sudah berlangsung lebih tua dari 4.000 BP, menunjukkan bahwa aktivitas pertanian padi yang baik di daerah tersebut telah berlangsung sejak tahun 2350 BP dan meningkat pada tahun 2100 BP. Teknologi pertanian padi masyarakat Dayak setelah padi menguning kira-kira berumur 6 bulan. Padi tersebut akan dipanen. Pemanenan padi bisanya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga dan beberapa warga kampung yang diminta untuk membantu proses panen tersebut. Padi gunung merupakan salah satu jenis padi yang dapat ditanam di lahan kering yang tidak memerlukan banyak air dan sangat cocok ditanam di daerah tempat masyarakat Dayak pedalaman saat ini bermukim. Namun, sekarang juga banyak warga yang menanam padi gunung di kebun yang memang mempunyai kebun yang berdataran tinggi atau bergunung, seperti halnya masa petani.
Semoga hasil panen padi tahun ini banyak dan membawa keberkahan. Amin. Apabila teman-teman ada saran dan masukan, ataupun hendak berbagi pengalaman, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih.